Alhamdulillah sejauh ini enggak, Bu. ya. Selalu sempat rame juga banyak yang telepon ke saya. Itu komite itu harusnya menjadi pro-nya bukan pro sekolah, bukan pro yayasan gitu kan, tapi pro-nya kepada orang. Hangat, inspiratif, dan edukatif. Terkadang lucu dan mengharu biru. Inilah Teras Alku2, teman inspirasi sahabat Alku2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, balik di teras di kita. Pagi-pagi udah nongkrong di teras, ya apalagi kalau bukan di Alku2 Official, teras teman inspirasi Alku2. Kali ini saya Ratu Rini sudah kehadiran bintang tamu, bintang banget sih, karena wow, bener-bener bersinar apalagi akhir-akhir ini, Masya Allah ya. Langsung kita kenalan yuk sahabat. Assalamualaikum Mama Ais. Waalaikumsalam Bu Rini. Iya, sahabat, beliau ini adalah seorang ibu yang sangat berkontribusi bagi putra-putranya, putra semua ya Mom ya? Iya, alhamdulillah putra semua, dan juga untuk Alku2 nih ya. Jadi mungkin ada beberapa orang nih Mah Ais yang nge-save kontaknya. Mah Ais, Mama siapa lagi? Mama Acan, Mama Acan, Mama Abian, Mama Abian, Mama Raihan, Mama Raihan, Mama Eat. Wah, banyak sekali. Banyak sekali. Iya, jadi sahabat, beliau ini adalah salah satu dari sekian banyak orang tua siswa yang berkontribusi untuk Alku2 dari mulai putra pertama sampai sekarang. Masih ada yang ketiga, bungsu bukan? Bungsu, Bu. Bungsu ya. Jangan nama. Iya, jadi putra beliau yang bungsu ini ada di kelas berapa sekarang, Mak? Kelas 6. Kelas 6. Mais tuh nitipin anak-anak berpartner dengan kita dari anak yang Dari anak, sebetulnya awalnya anak kedua ya, bergabung dengan Alku2 ini dari tahun 2008. Kemudian masuk ke SD, adiknya ini kakaknya Ais yang kedua itu masuk SD di sini, dan kakaknya kebetulan sekolahnya di sekolah lain. Nah, ketika adiknya masuk sekolah di sini kelas 1, kakaknya pun ikut pindah kelas 4 ketika itu. Itu gabung di SD itu tahun 2010. Saya belum hamil Ais malahan. 2010, sekarang 2022. Jadi kebersamaannya sudah lumayan 12 tahun alhamdulillah. Wow. Ya. Jadi sahabat, sedikit saya perjelas ya. Selain mama-mama dari putra-putranya, beliau ini biar nggak banyak nge-save kontak nih, saya kasih langsung aja ya, nama beliau ini Bu Eni Rohaini sebetulnya. Tapi jarang yang nge-save kontaknya Bu Eni gitu ya. Jarang banget. Iya, Bu Eni ini adalah sekarang sedang menjadi ketua komite di SD Terpadu Alku2. Periode yang keberapa, Mam? Masya Allah, periode yang kelima ini Bu, Sepertinya akan lanjut ya. Wow. Masya Allah, terima kasih atas kepercayaannya semua orang tua SD, kepercayaannya dari yayasan, dari lembaga SD. Masya Allah luar biasa. Waktu rekod katanya ya Bu. Gimana rasanya itu? Udah belum juga pemilihan udah langsung diminta lagi gitu ya? Jadi ketua lagi ya gitu loh sahabat. Jadi konferensi sekolah tuh kemarin kita ngobrol, dan memang sepertinya gitu ya, menjadi ketua komite itu nggak usah berasumsi, Ning tanya langsung aja. Wah. Rasanya jadi ketua komite kan seperti apa sih, Mah? Rasanya ya senang-senang aja sih Bu, karena kita menikmatinya dan kita diniatkannya lillah aja ya, gitu, karena Allah aja, insya Allah gitu. Jadi kalau saya berpikirnya ya awalnya diniatkannya memang saya pengen bermanfaat buat orang banyak. Oke. Gitu. Dan apa namanya ya, walaupun mungkin saya yakin ada suka ada duka ya. Pasti. Wah, dari wajah pasti itu. Apa yang Mama Ais rasakan saat komite tuh apa sih maksudnya dengan korelasinya gitu ya dengan sekolah gitu. Apa tuh, Mam? Yang paling sebetulnya sih ya biasa-biasa aja menurut saya ya, karena saya juga menikmati sekali ya dengan jabatan sebagai ketua komite. Wow, gitu kan. Kursi. Panas nggak sih kursinya? Panas banget sebetulnya. Dan itu
Ya memang seperti ada yang ibu-ibu pernah bilang gini, jadi ketua komite itu tidak digaji, yang menggajinya adalah Allah. Memang betul, saya yakin itu gitu kan. Kalau kita ininya ke materi, ya siapa sih yang mau capeknya doang katanya gitu doang kan gitu ya. gitu. Saya sih ya so far sih enjoy aja sih, nggak ada ini, dan kebetulan alhamdulillah suami juga mendukung. Ya selama masih dipercaya, yang penting kamu bisa amanah, pesannya gitu aja gitu. Selama jadi ketua komite gitu ya Mam ya, itu kan otomatis ada tuntutan ya, tuntutan kerja. Tadi kan Ais sempat bilang nggak digaji, tapi memang harus ada tuntutan kerja dan harus ada goal-goals yang dicapai, ada program-program yang dicapai, khususnya dengan orang tua gitu ya. Dan konon kabarnya nih beliau ini all out gitu tuh sahabat. Jadi sering bersama tim gitu ya, sering ngomongin jangan ya. Iya, memberikan open aja boleh ya. Jadi sering memberikan banyak kontribusi gitu ya, selain tenaga, waktu, bahkan materi gitu. Makanya banyak orang tua yang ya udah deh gitu, lanjut aja. Iya nggak sih, Ais kayak gitu ya emang ya? Dari senyumnya berat sekali ya sahabat, cerita dong Ais. Apa aja gitu tuh yang selama ini? Kalau sebetulnya sih kalau untuk yang seperti itu saya berpikirnya gini aja Bu, sodakoh yang gak kerasa gitu aja. Dan kalau dipaksa-paksa terkadang untuk sodakoh itu agak-agak susah ya, mikir-mikir gitu kan. Kalau secara refleks ya sedikit-sedikit, kita nggak kerasa tabungan akhirat seperti Ais bilang, Mama nanti kan dapat pahala, selalu ngingetin juga gitu. Alhamdulillah kita saling mengingatkan dengan anak gitu kan. Kalau ada apa-apa, cuman kalau pas lagi saya ngedrop, ya Mama sehat Mama, nanti teman-teman Ais nggak ada yang ngurusin kalau Mama sakit. Selalu komennya segitunya ya. Sama di Ais doain ya Mama sehat gitu. Jadi memang partner yang Masya Allah gitu ya, dengan sekolah sejauh ini kan sudah di SD udah 5 periode ya, kebayang ya udah 5 periode dengan tim yang mungkin juga kan itu dinamis ya Mam ya, karena kan setiap waktu itu terus ada orang tua baru, pergantian, kemudian kepengurusan gitu, dan mendirect siswa yang banyak tentu berkolaborasi dengan orang tua yang banyak juga gitu ya Mam ya. Betul. Yang paling susah tuh bagian mana sih Ais? Kita dari yang susah dulu deh, yang paling susahnya bagian mana sih? Karena setiap, ya bayangin ya di Al-Qudwah itu, di SD itu ada kurang lebih 500, hampir 600 ya Bu ya. Betul. Hampir 600 isi kepala yang berbeda-beda. Jadi setiap kali ada kita ngasih, ke pengumuman atau apa berupa apa gitu kan, pasti ada pro dan kontra, masukan gitu atau ya? yang pro dan kontra lah ya. Kalau yang pro alhamdulillah gitu kan, kalau yang kontra ya kita harus gimana caranya nih ngedeketin nih orang nih. Wah luar biasa Ya kan, nggak harus lewat telepon ya, terkadang kita ketemu face to face, ngobrol enak gimana gitu kan. Karena kalau lewat WA aja terkadang kan berbeda persepsi Bu, bahasa lain. Kalau kita face to face atau kita telepon secara langsung, apalagi face to face itu lebih enak gitu kan. Oh nih orang seperti ini, oh jadi gaya bahasa saya harus seperti ini, gimana caranya gitu. Ya kan peran komite sendiri setahu saya gitu ya Mam ya, selain sebagai mitra juga bisa sebagai kayak ya dia bisa memberikan masukan, even itu kritik juga gitu ya. Kritik gitu ya, masukan, kemudian hal-hal ide-ide tadi yang Ais sampaikan gitu. Bagaimana caranya Ais bisa menyelaraskan gitu dengan sekolah bisa terus berkontribusi dengan baik, tapi bukan memfasilitasi tapi menjembatani antara orang tua dan dengan yayasan, sevisi gitu sevisi ya, gimana caranya gitu. Dan itu tadi sudah Ais sampaikan dengan komunikasi intinya gimana caranya gitu. Tetap berkomunikasi apapun, bagaimanapun. Jadi dan dengan kabar terbaru katanya komite di SD sekarang pegang kelola catering juga ya. Iya, luar biasa. Mohon doanya semuanya, mudah-mudahan lancar, sukses, dan anak-anak
terjamin makannya, nutrisinya. Masya Allah ya. Yang kita pikirkan itu Bu, nutrisi buat anak-anak. Itulah sahabat ya. Jadi yang kami rasakan gitu. Bagaimana komite turut berkontribusi walaupun tidak terjun langsung gitu ya dalam pembelajaran anak-anak, tapi bagaimana menjadi bagian penting di sana. Dan terkait catering ini, jadi gini sahabat ceritanya, karena kita full day lagi nih, mudah-mudahan full day-nya terus dan terus gitu ya. Amin ya Ais ya. Amin. Dan banyak orang tua yang kesulitan untuk bekal makan siangnya nih. Jadi katanya komite berinisiatif tuh untuk memudahkan semuanya gitu. Dan ini sifatnya nggak wajib juga ya Mam ya? Nggak wajib, bagi siapa saja yang mau ikut silahkan, dan nggak juga tidak apa-apa. Oh gitu. Iya. Susah nggak Ma Ais kalau misalnya kan ini udah di luar program sekolah ya, otomatis kan nggak dibantuin sama guru gitu misalnya untuk ngedata anaknya. Itu cara Ma Ais untuk mendata, mengelola, mendistribusikan itu gimana? Alhamdulillah seluruh Korlas juga mendukung program dari komite ya. Diantaranya ini adalah mengelola catering. Sejauh ini alhamdulillah nggak ada masalah sih Bu. Karena kita tim kompak selalu, terima kasih semuanya Korlas komite. Tuh disenggol-senggol tim Ya, korlapnya. makin semangat, insya Allah pahalanya lebih besar. Amin. Balasannya dari Allah ya, karena kita kerjanya harus ikhlas. Betul. Katanya nih Ma Ais untuk mengelis kemudian mendistribusikan itu juga ada sama pro kontra tadi ya. Ada mungkin pendapat-pendapat, masukan-masukan yang perlu kita luruskan atau perlu kita sampaikan. Apa yang Ma Ais rasain? Saya biasa aja sih Bu. Karena saya menikmati gitu ya, jadi enjoy aja gitu. Udah nggak kayak hiburan aja lah, yang pro dan yang kontra itu kita anggap hiburan. Ini namanya juga dunia panggung sandiwara ya Bu ya. Kalau nggak gitu kayaknya nggak, kurang kayak sayur tanpa garam, kurang garam gitu, gimana sih? Karena ini saling melengkapi gitu ya, masukan-masukan itu bisa saling melengkapi. Dan bagaimana dengan asumsi jangan-jangan komite ngobek nih gitu, nyari untung, gimana tuh? Wah, itu saya sih itu mah barusan pedes banget ya. Bagaimana misalnya kalau misalnya kan ada gitu ya jiwa-jiwa bisnis gitu yang mungkin bisa melihat peluang ini sebetulnya. Tapi dari komite sendiri menangkapnya sebagai peluang bisnis kah atau apa? Kalau kita sih nggak melihat dari peluang bisnis ya Bu ya. Kita melihatnya yang penting kan yang pertama adalah membantu orang tua itu demi kenyamanan orang tua. Berangkat dari keresahan orang tua. Banyak yang curhat ke saya, coba sih tolongin Ais, udah sih mau ngurusin tuh catering gitu kan. Awalnya dari situ banyak orang tua yang rada repot gitu kan, kerepotan. Terus yang kedua, oh iya ya ini kan demi anak-anak, urusannya dengan perut. Kalau anak-anak makannya tidak terjamin kan, khawatirnya nanti banyak yang sakit dan bla 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 gitu ya Bu ya. Terus yang ketiganya gimana caranya supaya tidak mengganggu KBM. Betul. Walas-walas itu jadi tidak terganggu. Kalau untuk makan siang harus begini gitu kan. Jadi dengan banyak pertimbangan akhirnya saya coba ngobrol dengan tim, gimana nih kalau seandainya kita kelola, ya kan? Jadi emang dari emak balik ke emak lagi gitu ya? Iya, gitu kan. Terus akhirnya ngobrol sama pihak sekolah. Bu, gimana nih Bu kalau catering dikelola sama komite? Awalnya gitu sih. Kita tidak berpikir bisnis. Nah, setelah kita alhamdulillah disetujui sama pihak dari yayasan, dari sekolah udah oke, konfirmasi. Ya ada sih yang selentingan sampai ngejapri ke saya, kan bisa dikelola sama lu sendiri, gitu kan? Lu bisa kenapa juga kan buka peluang ini? Kenapa gitu gak nangkep peluang ini sama saya? Saya bilang, waduh, kalau ngelihat ke situ sih ya memang peluang ya. Kalau mau berbicara peluang bisnis udah kelihatan nih cuan gitu ya Bu ya gitu. Ya enggak sih, saya sebetulnya ngelihatnya dari ini aja, demi anak-anak aja, nggak apa-apa. Saya nggak mau ribet dan nggak mau tambah pusing Bu. Dan satu lagi, nggak mau diomongin orang Bu. Wah, ini dia ya. Jadi emang tadi yang di awal kalau sahabat simak ada proyek-proyek yang memang Mama Ais dan tim itu menyampaikan bahwa ini proyek akhirat aja deh gitu. Gimana caranya anak-anak kita yang ada di sini nyaman. Terus kita juga
ya emang tenang gitu ya ngelepasin anak-anak bersama lingkungannya. Selain program itu Ais, di tahun ini katanya komite juga ada program-program yang lain gitu ya, selain untuk mengikat ukhuwah itu. Pertemuan apa tuh Ais? Pertemuan itu pengajian rutin bulanan, gitu. insya Allah kan selalu dijalankan setiap bulannya. Terus pengennya sih kita ngadain parenting lagi ya, mudah-mudahan tahun ini tuh banyak yang datang, banyak peminatnya, para orang tua. Itu tuh penting banget. Saya aja udah anak yang ketiga nih Itu ya. butuh banget ya ilmu butuh itu. banget itu ilmu itu Bu, karena kan setiap tahun kan teknologi udah makin canggih dan anak-anak juga udah Bahagia jadi banget ketinggalan sih. banget gitu loh. Kalau kita emak-emak kurang upgrade ilmu juga kayaknya ketinggalan banget sama anak gitu. Masa masih mau dikatain sama anak, ih mama gaptek lah, mama inilah itulah gitu kan. Jadi pengennya gitu kita sama-sama semua orang tua di Al-Qudwah juga selalu upgrade ilmu. Insya Allah minta dukungannya ya. Mudah-mudahan rencana-rencana program-program dari komite berjalan dengan lancar. Amin. Ini banget ya. Jadi sahabat, kalau misalnya kita dengar gitu ya, dengan semangatnya tadi Ais, gimana caranya biar bisa nggak cuma terwarnai oleh sekolah gitu ya, oleh guru, tapi juga ilmu-ilmu parentingnya dapat, terus ukhuwahnya dapat, sehingga tadi tim kompaknya gitu ya, tim kompaknya hadir terus gitu, ada dan senantiasa walaupun nggak kopdar di grup tuh jalan kayaknya ya. Alhamdulillah rame terus grupnya. Kenalkan salah satu mama juga di sana, jadi ya kita menyimak juga. Dan kalau urusan amal ini nih, proyek akhirat, emang kalau sama komite ditangani tuh kayaknya cepet banget ya Ais ya. Termasuk kayak event sosial itu kayak sumbangan, kemudian kemarin pembangunan masjid kita ya, Latazan yang Masjid Raya yang insya Allah akan segera terwujud gitu tuh. Itu juga mungkin efek dari apa itu Ais? Kalau ada yang bilang sih gini, giroh yang ngajak. Ada yang bilang gitu, Masya Allah, kata saya siapa sih saya gitu kan. Saya cuman pengennya ya itu diniatkan pengen bermanfaat buat orang banyak. Itu aja sih Bu, pengennya ya secara saya selalu bilang sama teman-teman, udah sih yuk kapan lagi kita ya dikit-dikit lah kita mah ngumpulin pahala dikit-dikit. Yang ini kan kita sedekah waktu nggak kerasa, kita nyambi aja disambi dan nggak full time. Jadi komite itu kan tidak full time, memang sesekali aja gitu ngebantuin. Saya bilang ada apa kan ke sekolah juga, kalau ada apa-apa juga kita nggak full time, bisa sambil kalau ada kegiatan kan kita selalu kegiatannya itu diadakannya di saat anak sekolah dan momennya juga pas anak mau pulang gitu loh. Jadi nggak mengganggu aktivitas yang lain-lainnya. Dan yang untuk komite yang kerja juga kan selalu menyempatkan diri. Alhamdulillah, terima kasih kepada tim-tim kompak kita. Luar biasa ya. Luar biasa. Menarik ya sahabat gitu tuh. Tapi Ais boleh nggak sih saya nanya, kalau misalnya nih sekolah swasta nih, itu kan biasanya orang tuanya memang dari kalangan menengah ke atas misalnya ya. Ada stigma seperti itu walaupun tidak selalu ya. Nah itu akan dibenturkan dengan lifestyle, gaya hidup misalnya. Mama-mamanya harus arisan, harus dress code-an gitu ya, harus senantiasa meet up atau punya grup-grup kayak gitu. Ais menyikapi fenomena atau ada nggak sih, atau langsung ada nggak sih yang kayak gitu, misalnya yang emang harus aja kelompok-kelompok gitu? Ya nggak banyak sih ya, pasti ada dimanapun pasti ada, nggak hanya di sekolah swasta, saya rasa di sekolah negeri pun pasti ada yang kayak ada arisan. Nah itu gitu kan. jadi momok yang bikin orang nggak mau masuk ke situ gitu, nanti ada kelompok sosialita kah atau apa, gimana tuh Ais menyikapi, gimana biar bisa kita guyup semua gitu? Alhamdulillah sejauh ini sih kita guyup ya, karena saya juga selalu ngasih pengertian, nggak semua orang harus seperti itu. Dan saya juga selalu kita nggak harus ngeliat ke atas ya, ngeliat ke bawah juga. Kalau ada apa-apa juga tetap kita semua rangkul, nggak ada perbedaan. Berarti emang
tadi stigma ya, hal-hal seperti itu tuh sebenarnya nggak ada ya. Nggak ada. Justru Nggak ada. kalau udah gabung, apalagi Udah dengan bergabung, udah dengan berbaur dengan program yang program-program sudah komite, tersusun iya. ya. Jadi emang nggak main-main ya, sahabat gitu. Ada program-program yang memang punya goalsnya gitu ya, Mas ya. Iya. Ada tujuan-tujuannya. Dan komite menjadi salah satu tim suksesnya sekolah. Jadi pendukung sekaligus apa juga pemantau ya. Beban nggak sih, Mah Ais? Alhamdulillah nggak saya jadikan beban, Bu. Enggak ya. Santai aja. Santai aja. Untuk sekolah berbayar nih, untuk sekolah berbayar. Ya. Ketika harus menjelaskan, kemudian juga memberikan masukan ke Ya. sekolah gitu tuh. Mah Ais kerasa kesulitan untuk hal tersebut? Alhamdulillah sejauh ini enggak, Bu. Enggak ya. Selalu sempat rame juga banyak yang telepon ke saya. Itu komite itu harusnya menjadi pro-nya bukan pro sekolah, bukan pro yayasan gitu kan, tapi pro-nya kepada Tapi orang tua. prokes gitu ya. Itu udah. Ya. Itu masalah dengan kita bayaran mahal lah bla 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 ada bla ya, gitu. Ada ada. sempat ada beberapa orang tua Apa yang telepon Mah Ais langsung ke saya. lakukan tuh ketika mengklarifikasi itu sebenarnya bukan seperti itu, misalnya gimana Ya, tuh? saya tetap klarifikasi secara pelan-pelan, bicara pelan-pelan sama mereka, dijelaskan detailnya bagaimana gitu kan. Dan komite itu tidak maksudnya ya nggak harus pro sana sini. Saya hanya menjembatani antara pihak orang tua, sekolah dan yayasan gitu kan. Pasti akan ada sih, Bu, yang kayak gitu, Bu, apalagi waktu kita pas pandemi awal, Masya Allah, Bu, itu yang telepon ke saya dari subuh, Bu, sampai malam lagi. Luar Tiap biasa. hari suami saya sampai gini gedek dianya, dia bilang gini, kamu tuh alahbatan pejabat perasaannya, telepon nonstop Saking gitu kan. mungkin mereka ngerasa tidak ada jarak ya. Jadi merasa memang ada perwakilan lah ya dari orang tua yang bisa mungkin cepat gitu terhubungnya ke sekolah. Luar biasa ya, sahabat. Jadi gimana bisa kita mensinkronkan hal-hal yang memang warna-warni. Nggak harus sewarna ya, Mah Ais ya? Nggak harus satu warna ya? Nggak harus satu warna. Kita 500 lebih isi kepala yang berbeda, Bu, dengan basic yang berbeda, lingkungan yang berbeda. Subhanallah, Bu. Luar biasa ya. Luar biasa banget. Kalau boleh milih nih, Mah Ais mendingan jadi ketua komite atau jadi orang tua siswa biasa aja deh gitu? Ya itu saya balik lagi ke yang saya bilang, Bu. Saya sebetulnya diniatkan yang pengen Emang punya misi ya? Saya nggak tahu, sebetulnya nggak punya misi, Bu, awalnya. Saya awalnya ketika Ais kelas 1 tuh saya niatin gini, ya Allah, Ais udah kelas 1 dan pulangnya siang, saya pengen cari kegiatan yang positif, bermanfaat buat orang banyak. Awalnya dari situ, Bu. Entah mungkin ya Allah mendengar doa saya, dari situ tuh mulai terjun lagi ke komite. Memang dari zaman kakaknya juga saya sudah komite, dari zaman emasnya yang paling besar itu playgroup sudah mulai jadi komite, Bu. Nah, itu dari pengalaman-pengalaman saya selama jadi komite, bukan juga pengalaman saya waktu masih kerja, gimana berhubungan dengan orang banyak, itu tuntutan juga, Bu. Nah, setelah saya doa-doa itu seperti itu, terus Allah ijabah gitu, saya jadi komite, terpilihlah jadi ketua komite inti gitu kan, dari sekolah menjembatani orang tua dan sekolah gitu kan, ya pelan-pelan, ya saya diniatkannya itu, jadi saya enjoy aja, Bu. Mau ada masalah apa, santai aja, cuek aja. Bahkan ada pernah orang tua yang komplain bla 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 sampai ngobrol 2 jam, Bu, di WA. Wow. Dia chat WA, saya bales, nggak ngerti kan? Wah, saya langsung, wah ini nggak bisa, langsung saya telepon. Udah sempetin aja gitu kan, waktunya sampai keluar semua. Ya udah, ujung-ujungnya, ya udah, Bu, saya minta maaf sudah mengganggu waktunya. Saya sudah paham, saya sudah mengerti Masya semuanya. Allah. Gitu. Dan kayaknya kalau saya perhatiin dari tadi, kalau sahabat perhatiin ya, suka dukanya justru jadi happy ketika sudah bisa gitu ya untuk menyelaraskan atau mengkomunikasikan dengan baik ya, mengkomunikasikan dengan baik kepada halayak gitu ya. Dan saya pengen ngobrolnya lebih lama sih sebenarnya kalau di teras tuh ya, tapi ya itu tadi gitu, ada hal-hal yang mungkin perlu ditularkan gitu, Mah Ais ya. Ada hal-hal yang sepertinya dari obrolan tadi tuh perlu disampaikan, perlu diinspiratif, salah nggak saya ngomong, ditularkan lah ya semangatnya, karena katanya nih sahabat,
banyak yang nggak mau jadi komite. Kenapa itu, Ma Ais? Ya nggak sih? Iya, katanya Iya, iya. repot lah, Repot ya. gitu. Apalah saya selalu bilang nggak ada repotnya kok. Yang penting kita niatkannya karena Allah, insya Allah akan ada waktu-waktu tertentu. Dan ada rasa apa namanya, bahagia tersendiri nggak sih, Ma Ais, ketika memang kita melihat secara dekat gitu ya, bagaimana proses pembelajaran anak-anak gitu ya, dan kita turut menjadi warna di situ ya. Bagaimana komite menjadi warna juga bagi keberlangsungan pembelajaran di sekolah gitu. Speechless ya sahabat ya. Apalagi ya, kita nanya apa lagi sama Ais ya. Sebelum nanya-nanya mulu, mendingan Mama Ais kita minta buat kasih motivasi deh pada semua orang tua biar bisa berkontribusi nih buat sekolah. Gimana tuh, Ais? Apa ya Bu ya? Kasih motivasinya. Gimana biar bisa terus berkontribusi dengan sekolah, menjalin kerjasama, walaupun mungkin nggak masuk ke pengurus komite atau apa gitu tuh. Semangat apa sih, Ma Ais? Semangatnya semuanya demi anak-anak ya, demi anak-anak, kenyamanan anak-anak belajar. Biar anak-anak juga belajar semakin semangat, walasnya juga semangat juga gitu kan. Jadi kita sama-sama selalu positive thinking, itu aja sih Bu. Oke, baik. Sip. Positive thinking ya, pagi-pagi saya suruh positive thinking nih sama Ma Ais nih, dan ini juga mudah-mudahan tertular untuk kita semuanya ya sahabat ya, bagaimana senantiasa menyikapi segala sesuatunya secara positif. Sebelum closing, masih ada beberapa waktu ya, kita game dulu ya Ma Ais. Gamenya Game apa ini? game apa ya? Fire. Konfirmasi atau konfrontasi, berat amat. Sayangnya keberatan kayak nanyanya ya, jangan itu deh. Kalau misalnya ada yang komplain, Ma Ais lebih milih diem atau ketemu? Lebih milih ketemu kan, komunikasi. Komunikasi, oke. Kalau misalnya ada Apa nih? Belum udah ketawa ya Pak. Waduh, membahayakan ini. Kayaknya pertanyaannya. saya lagi apa namanya, nge-lag nih sahabat ya, lagi nge-lag karena memang di satu grup dengan ibu komite kita ini banyak sekali dinamika yang saya lihat gitu tuh, dan memang betul gitu, Mama Ais ini termasuk orang yang senang lebih berkomunikasi gitu ya, mengkomunikasikan sehingga semuanya bisa selaras. Udah aja kayaknya sahabat ya, karena kita sudah dapat semuanya dari ibu komite kita, dan semoga komite tetap bisa menjadi partner yang berkontribusi terus untuk sekolah. Amin. Sebagai apa namanya, partner, kemudian juga sebagai pengawas kita juga ya, pengingat kita, dan juga sebagai tim sukses dari sekolah. Ais, makasih banyak ya sudah mau diculik ke teras kita berbagi. Dan tentu saja untuk sahabat semua, jangan lupa terus share, kemudian tonton kita, like juga, komen juga. Yakin kalau misalnya udah ibu komite ada di sini. Wow. Masya Allah. Itu Masya Allah ya. Mudah-mudahan bisa jadi viral gitu ya di Alko 2 official kita. Thank you so much. Terima kasih banyak. Jazakillah Mama Ais. Sampai ketemu lagi. Sukses terus dengan programnya ya. Mudah-mudahan lancar semuanya. Amin. Sahabat, saya pamit ya. Sampai ketemu lagi di program berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Ais.